teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Shalom semuanya. Halo adik-adik di rumah, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Oh iya Jo, gak kerasa ya kita sudah di minggu terakhir. Nah adik-adik di rumah, jangan lupa untuk tetap terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tetap jagain lindungi kita sampai pada saat ini. Iya Kak, yuk kita ingat-ingat satu dari banyak kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita mau datang dan berterima kasih kepada Tuhan. Iya benar sekali Jo. Nah adik-adik di rumah, kita mau mulai ibadah nih. Tapi sebelum kita ibadah, kita mau duduk yang rapi dan kita mau berdoa. Yuk, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk berkat Tuhan sampai saat ini karena Tuhan masih jagain lindungin kami Bapak. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus, dan kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya hadirat-Mu turun Tuhan ke setiap rumah-rumah adik-adik kami. Bapak, kami juga membuka hati kami Tuhan untuk terima firman, dan biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri dan mau memuji Tuhan. Yuk. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H,
Yesus sayang padaku, Ia panggil, marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya
adik-adik, apa kabar? Luar biasa semua pasti nih ya. Waduh, senang sekali Kak Aseng bisa berjumpa lagi sama kalian walaupun masih secara virtual ya adik-adik ya. Waduh, ngomong-ngomong Kakak lagi di mana ya? Kenapa sekelilingnya kayak padang gurun nggak jelas gini, Kakak sendirian pula? Oke. Yaudah, nanti kita akan bahas deh kenapa Kakak ada di sini nih, di tempat yang Kakak juga nggak tahu lagi di mana. Tapi adik-adik, wah kita sudah berada di bulan Mei. Ini di minggu terakhir ya adik-adik ya. Wah adik-adik, ingat gak tema kita sepanjang bulan Mei apa? Kita bicara soal hati, betul ya? Ingat gak minggu lalu tentang apa? Hati yang mengampuni. Wah nih, kira-kira minggu lalu hadir atau enggak nih ini ya? Ke Sunday School nih, ya ke sekolah minggu, ke ibadah anak nih, hadir atau enggak? Oke, ya sudah, langsung aja ya. Hari ini kakak mau membahas tentang seorang anak yang harus, bukan yang harus sih, sebenarnya salah dia juga, ya kan? Dia itu harus terkatung-katung di padang gurun. Bukan kakak ya, ini kakak cuma memberikan sedikit suasananya biar mendukung aja gitu ya. Dia terkatung-katung di padang gurun dan dia kelaparan. Aduh, kakak juga belum makan. Pokoknya dia kelaparan dan dia akhirnya harus makan ampas babi. Wah, adik-adik pasti langsung tahu nih, kira-kira kita lagi bahas soal siapa sih? Siapa? Widih, ada yang udah ingat, ada yang masih lupa, ada yang bingung. Siapa kak? Saya juga nggak tahu ya kan? Oke, adik-adik, kita hari ini akan membahas tentang perumpamaan yang sangat terkenal. Dan kakak percaya adik-adik pasti minimal, terutama yang tunas remaja nih, minimal pasti udah pernah dengar berkali-kali, ya kan? Tentang anak yang hilang, atau anak si bungsu, atau si bungsu yang hilang. Adik-adik tahu nggak sih bahwa cerita ini sebenarnya ya kalau kita benar-benar telaah, kita benar-benar dengarkan, kita benar-benar baca, ini benar-benar kalau kita jadi bapaknya, ya ampun, nih kok anak kok ada yang begini ya kan? Nggak tahu diri, kurang ajar. Nah, adik-adik yang mungkin udah mulai lupa-lupa, kita refresh sedikit ya. Nih kakak tampilkan slide-nya nih biar adik-adik ingat bahwa kenapa, siapa, dan apa yang sudah dilakukan oleh si anak bungsu yang rese dan tidak tahu diri ini. Waduh, rese tidak tahu diri, kurang ajar ya kan? Adik-adik, bayangkan, ada nggak sih seorang anak yang bisa-bisanya bapaknya masih hidup? Ingat ya, bapaknya masih hidup, sehat walafiat. Tiba-tiba dia minta warisan. Gimana ya, nggak kepikiran ya? Minta warisan. Dia kan dua saudara nih, si sulung dan si bungsu, ya kan? Tiba-tiba minta warisan, seakan-akan bapaknya udah meninggal, ya kan? Atau seakan-akan kenapa nih, mau kabur atau mau apa? Dan dia minta separuh warisan. Ya memang waktu itu, saat itu ya bapaknya punya ladang, punya tanah, sama ya, punya ternak, punya rumah. Ya pokoknya yang memang uang yang ready, uang yang siap waktu itu. Langsung dibagi dua. Dan mungkin kita kalau baca langsung aja nih bapaknya kasih. Mungkin aslinya ditanya dulu, buat apa nak? Kok belum apa-apa minta warisan? Kan kamu kan masih ikut sama bapak, masih ikut sama orang tua. Kenapa tiba-tiba minta warisan? Mau kemana? Kalau adik-adik ingat, si anak bungsu ini bilang mau apa? Dia mau hidup sendiri. Dia mau berkelana. Dia mau berpetualang. Dia mau pisah dari keluarganya. Tapi nggak pakai uang sendiri. Ya ini nih kurang ajarnya, dia minta warisan. Seakan-akan bapaknya udah meninggal. Minta warisan, dikasihlah sama bapaknya. Mungkin ini lewat suatu ada perdebatan ya, ada satu diskusi, nggak mungkin bapaknya tiba-tiba kasih. Pasti ada lah percakapannya. Cuman singkatnya, Yesus mengatakan bahwa si anak bungsu ini akhirnya dikasih separuh kekayaan bapaknya. Nih loh, kalau bapaknya punya waktu itu punya 2 miliar, berarti anak ini dapat 1 miliar. Kalau bapaknya waktu itu punya 10 miliar, berarti anaknya ini dapat 5 miliar. Separuhnya dikasih. Ya kan? Singkat cerita, anak ini akhirnya pergi berkelana ke padang gurun. Mungkin suasananya seperti yang saat ini kakak sedang berada nih ya. Padang gurun, bukan padang gurun lah. Maksudnya ke kota lain gitu ya. Dia berusaha untuk mencari jalan hidupnya sendiri. Tapi apa daya, si anak muda yang masih labil, yang masih mungkin ya sebenarnya nggak ngerti juga kenapa dia minta warisan. Akhirnya warisan ini bukan untuk usaha, bukan untuk kerja, tapi untuk difoya-foya. Ya ampun, macam apa nih anak ya?
Adik-adik bayangkan aja, kalau uang yang kita punya untuk foya-foya bukan diusahakan atau dikembangkan, ya habislah. Berapapun uangmu, berapa miliar pun uang kita, kalau kita nggak usahakan, kita nggak buat kerja, kita nggak buat investasi, kita nggak buat apapun, pasti habis. Ya kan? Paling gampang ngabisin uang, ya kan? Kasih-kasih orang, beli-beli barang-barang yang kita nggak butuhkan, segala macam, itu pasti langsung habis. Dan bener, anak bungsu ini memakai uangnya, memakai warisannya untuk berfoya-foya, untuk berpesta pora. Nah, namanya orang ya adik-adik ya, kalau dia sedang punya uang, temennya banyak. Iya kan, mungkin semua yang temen yang baru dikenal di jalan, ketemu di kota baru, ditraktir sama dia. Wah, siapa yang nggak mau ditraktir? Siapa yang nggak mau nempel sama orang kaya? Betul nggak? Iya dong, orang berduit ini ceritanya nih. Dapat warisan. Bapaknya ini bukan orang sembarangan nih adik-adik, bapaknya orang kaya. Berarti warisannya juga besar, iya kan? Tapi uangnya habis. Dan di satu momen, di satu titik kita tahu sama-sama adik-adik, kita sudah baca, kita sudah dengar kisahnya. Bahwa anak bungsu ini akhirnya habis uangnya. Habis. Kalau uangnya sudah habis, siapa yang mau temenan sama dia? Teman-temannya yang semu, yang palsu, yang tadinya deketin dia gara-gara, wih banyak uang nih. Tiba-tiba uangnya habis. Ya udah, bye. Siapa yang mau peduli? Nggak peduli lagi. Akhirnya si bungsu pun miskin. Habis uangnya. Nggak tahu lagi mesti ngapain. Mau kerja, bingung juga kerja apa. Ya kan? Dikisahkan pokoknya nih anak ini memang masih sangat muda dan nggak jelas juga kenapa tiba-tiba minta warisan. Ya kan? Singkat cerita, kita semua tahu adik-adik bahwa dia harus bekerja menjaga babi. Wih, babinya lucu-lucu adik-adik ya. Ini kan cuma penggambaran doang ya kan. Tapi ya ini, akhirnya dia kerja menjaga babi-babi sampai upahnya tidak cukup untuk bikin dia kenyang. Makanya dia harus makan ampas babi. Bayangin adik-adik, Tuhan izinkan dia, si anak bungsu ini nih karena salah mengolah keuangan. Ini kalau dari sisi anak bungsu ya, habis sampai benar-benar titik terendah. Tapi kita tahu juga ya, bahwa dia ingat, aduh bapakku di rumah lagi enak-enak, lagi hidupnya tuh berkelimpahan. Ada kakakku juga si sulung ya kan, berkelimpahan juga. Sementara aku di sini malah jagain si babi dan makan makanan babi. Bayangin, makanan yang harusnya dimakan oleh babi dia makan juga. Saking laparnya deh adiknya, gimana kalau orang udah lapar mah udah maksimal ya kan. Nah, aduh, kira-kira bagaimana ya? Kita tahu persis ceritanya bahwa akhirnya si bungsu memutuskan untuk kembali. Adik-adik, hari ini kakak nggak mau bahas soal sudut pandang si bungsu. Kakak mau bahas soal sudut pandang si bapak. Bayangin nggak adik-adik? Kalau kalian melakukan hal seperti ini ke orang tua kalian, kira-kira orang tua kalian kayak gimana? Tiba-tiba pulang. Wah, jangan-jangan ditolak, diusir. Ya kan? Dasar anak atau diri, udah minta warisannya dihabisin, masih berani pulang, masih punya malu dia. Mungkin seperti itu yang dilakukan oleh orang tua pada umumnya. Tapi kita tahu bahwa kisah ini diakhiri dengan sebuah ending yang cukup indah. Ketika bapaknya menerima dia apa adanya, ya dalam kondisi yang udah bau babi, bau kotoran babi mungkin, kelaparan, kotor, kumuh, lusuh, nggak punya uang sama sekali. Dia terima dan dia menerima benar-benar inilah anakku yang hilang. Anak bungsuku yang hilang. Kenapa disebut hilang? Karena yaitu ketika dia memutuskan meninggalkan keluarganya dalam kondisi yang nggak jelas, tiba-tiba minta warisan, itu namanya udah anak hilang. Nah adik-adik, kita tahu persis kita punya dua respon di sini. Si bapak menerima, kakaknya kesel. Ingat nggak? Kakaknya kesel adik-adik. Kalau adik-adik baca di Lukas 15, kakak nggak bahas ayat satu persatu. Kakaknya malah bilang, Pak, kok ini anak yang benar-benar nggak tahu diri begini aja. Berani pulang, kau masih berikan dia pekerjaan. Bukan pekerjaan bahkan, udah jadi anakku lagi, diterima. Bukannya kerja loh, walaupun si bungsu ini merasa, aduh nggak enak hati ya. Gimana nih? Malu banget gitu kan, dia masih punya malu. Dan, Pak, udahlah aku kerja sama bapak-bapak aja lah daripada aku kerja jaga babi ya kan. Kerja sama bapak aja, bapak gaji. Tapi bapaknya bilang, no. Langsung dibikin pesta, dibikin sebuah perayaan bahwa ini loh anakku sudah kembali dan diberikan jubah yang terbaik. Adik-adik, bayangkan seorang bapak yang sudah dikecewakan begitu rupa, sudah sangat-sangat mungkin marah, sedih, kecewa. Tapi ketika dia melihat kehadiran anaknya muncul lagi, yang dia lihat apa adik-adik?
bukan ketika si anak ini minta warisan, bukan ketika si anak ini meninggalkan keluarga, bukan saat anak ini kembali dengan tidak bawa apa-apa karena habis semua hartanya, tapi dia melihat bahwa anaknya sudah kembali. Adik-adik gini, kita bulan ini kita bicara soal hati, ya kan? Kak, namanya kita, hati kita udah disakiti, sudah dikecewakan, nggak gampang kan kita bisa ngampunin, apalagi mengasihi kembali. Memang betul adik-adik. Justru itu kita sama-sama belajar. Nih, kakak kasih tips adik-adik. Kalau kita mengalami satu masalah, atau kita mengalami satu kekecewaan karena teman kita, atau keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita, mengecewakan kita punya dua pilihan kok. Mau melihatnya di sisi yang buruk atau sisi yang baik. Manusia pasti gampang. Oh ya iyalah udah dikecewakan ya, sedih lah, marah lah. Boleh. Siapa yang bilang manusia nggak boleh sedih, nggak boleh marah? Tapi sekejap aja, sejenak aja. Ketika sudah marah, ketika sudah sedih, ketika sudah kecewa, and then what? Ini pilihan kita. Si bapak ini adik-adik dalam kisah ini bisa saja memilih untuk menolak tuh anak. Itu wajar banget. Wajar sekali kalau kita dengar ceritanya. Bapak ini akhirnya menolak anak bungsunya untuk kembali. Itu sangat wajar kalau sudah melihat apa yang sudah dilakukan si bungsu kepada keluarganya. Atau mungkin ya sudah diterima, masih untung diterima, tapi udah kerja sama saya ya, kerja sama bapak. Biar kau benar-benar jadi ini. Itu pun masih sangat udah baik banget, udah bisa diterima, suruh kerja di rumahnya, suruh kerja di ladangnya. Itu sudah baik banget. Tapi ini enggak, benar-benar dilihat bapak ini fokus sama satu sukacita. Sama satu doa dia. Doa yang namanya seorang orang tua adik-adik tidak mungkinlah merencanakan atau mendoakan yang buruk bagi anaknya. Sekalipun anaknya itu anak yang nakal. Ya kan? Dia memilih untuk ketika anaknya pulang, dia memilih untuk memilih opsi sukacita. Bahwa anaknya ternyata nggak mati, nggak hilang, nggak digebukin orang gitu mungkin kan, nggak dibunuh orang gitu gara-gara begini. Tapi anaknya bisa kembali utuh fisiknya. Dan bapak ini menerima, akhirnya kamu pulang. Bapak ini tahu ketika anaknya pulang, ini pun dengan kesadaran penuh bahwa anaknya ini juga sebenarnya masih punya malu gitu kan. Malu-maluin aja masa mau pulang gitu kan, udah begini sama bapaknya. Adik-adik, kita selalu punya pilihan. Memang kita percaya, kita minta bantuan Tuhan Yesus untuk memampukan hati kita, memampukan pikiran kita untuk bisa menerima apa yang kita anggap sebagai satu kekecewaan, kemarahan, kesedihan. Tapi ingat adik-adik, kita pun punya pilihan untuk bisa memilih apa tadi? Itu, memilih untuk mengampuni. Memilih untuk, ingat minggu-minggu sebelumnya, bahan yang sebelumnya, melekat sama pokok angguk yang benar. Memilih untuk, kalau hari ini kisahnya adalah memilih untuk mengampuni dan mengasihi kembali orang yang sangat-sangat sudah mengecewakan dia. Ingat adik-adik, semakin kita dekat sama satu orang, sebenarnya kalau kita dikecewakan sama dia, itu rasa sakitnya beda, pasti lebih sakit dibanding sama orang yang kita nggak kenal, nggak terlalu kenal, biasa aja gitu kan. Tapi sekali lagi, kita senantiasa punya pilihan untuk mengampuni dan mengasihi kembali. Adik-adik, di bulan Mei ini nggak terasa ya, adik-adik semua sudah mau naik kelas lagi. Yang udah tunas remaja kelas 6, bentar lagi adik-adik masuk ke sekolah menengah pertama. Nggak terasa ya, udah bulan Mei lagi kan. Udah 1 tahun kita berpandemi begini. 1 tahun lebih bahkan, ya kan? Nah, tapi satu pesan kakak, adik-adik. Biarlah semua kejadian yang sudah kita lewati bersama dengan teman-teman kita yang tahun ini nih, ya kan? Ya udahlah, kita ingat aja yang indah-indahnya. Kita ingat aja yang positifnya. Semua pembelajaran, semua masalah, semua pertengkaran, itu pendewasaan kita. Supaya kita menjadi orang yang semakin kuat. Bener ya? Ada orang bilang pepatah dunia nih. Apa yang tidak membunuh kita, membuat kita semakin kuat. Artinya apa? Setiap masalah yang ada seberat apapun, kalau kita masih hidup, berarti itu serta-merta untuk membekali kita. Untuk kita bisa semakin dewasa secara rohani. Adik-adik, semoga hari ini kita diingatkan kisah si anak bungsu ini. Kakak nggak fokus ke anak bungsunya. Kakak nggak fokus ke anak sulungnya yang memilih untuk kesel. Tapi kita percayalah ya, pelan-pelan pasti si sulung juga seneng sebenarnya adiknya balik. Dan akhirnya bisa kembali lagi mereka satu keluarga yang utuh gitu. Tapi kita fokus sama si bapak ini. Wah, kayaknya susah ya. Memang kesannya kayaknya gampang amat sih mengampuni dan mengasihi.
Tapi kakak percaya sama kakak, itu tidak mudah buat si bapak ini. Tapi ingat, manusia kita selalu punya pilihan. Dan untuk memilih pilihan yang sulit, kita butuh Tuhan untuk memampukan kita. Adik-adik, salam sehat selalu ya buat semuanya. Dan dimanapun kita berada, jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, thank you Kak. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang terus mengasihi. Pesan yang tadi disampaikan tuh benar banget. Yuk kita sama-sama belajar. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi jangan sedih, kita ketemu lagi minggu depan ya. Yes, bener banget Jo. Nah adik-adik di rumah, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @kidministry.dm supaya kamu tidak ketinggalan info-info menarik dari kita. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kid Ministry supaya kamu bisa beribadah seperti hari ini. Happy Sunday y'all! God bless you.